Kalau Lemono tidak beri jarak aman, maka yang terjadi saat si setang nanti terjadi goyang dan saat kita naiknya agak digas gitu loh, Le. Nah, itu akan terjadi apa? Terjadi goyangan geseran setang dan si kocaknya klaker ini, maka akan berakibat klepmu nanti bengkok. Makanya Lemono beri jarak aman. Lemono mengantisipasi karena setang sudah terlalu lama. Karena Lemono itu sering sekali menjawab sesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa? Karena yang pertama ini karbu menggunakan standar. Oke. Yang keduanya askruk standar, kemudian rasio 5. Ya, kemudian knalpotnya menggunakan GL-IMI. Nah, terus Lemono ngitungnya dan penjelasannya bagaimana, Le? Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, Le, kali ini kita melanjutkan dari perakitan motor GL yang Lemono bilang kemarin dan pernah Lemono videokan juga kemarin itu, yaitu tentang oli yang gantinya itu sering telat berakibat seperti apa dan bagaimana. Sudah ada videonya, tinggal cek saja video sebelumnya. Oke, di sini Lemono akan melakukan proses pembersihan. Nah, buat teman-teman apabila ingin melakukan pembersihan, untuk pembersihan crankcase itu usahakan di bagian dalamnya dulu. Oke, misalnya kalau kita mau memasang, otomatis kan yang dipasang dulu adalah bagian crankcase tengah ini. Maka yang kita lakukan pembersihan awal adalah yang pertama itu rasio askruk itu harus posisi bersih dulu, dan bekas pencuciannya itu tidak akan ada pasir, dikarenakan kalau kita membersihkan dari crankcase luarnya dulu, ini pasti akan ada pasir, tanah dan sebagainya. Biarpun kita pakai semprotan angin ya, pakai angin ini, tetapi kalau pasir dan si debu-debu ini lengket di sini, Le, ya, biarpun itu disemprot jas, maka akan tetap ada nyelip di bagian dalamnya sini, Le, ya. Nah, itu mengakibatkan apa, Le? Nah, ini mengganggu jalur oli, efek panjangnya jadi seperti itu, mengganggu jalur oli. Oke, karena dia itu akan berkumpul di topi Meksiko itu, Le, ya, topi Meksiko, dan akhirnya mengganggu dari semburan si sirkulasi oli ini sendiri. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah, kalau Lemono itu caranya itu, tapi teman-teman selera masing-masing ya, Le. Nah, di sini ada bensin. Di sini ada bensin, kemudian kita tuang. Nah, kita tuang seperti ini, Le, ya. Nah, apakah itu tidak menghabiskan bensin, Le? Kalau Lemono untuk satu motor itu biasanya 1 liter, ya. Satu motor itu 1 liter, nggak sampai 1 liter lah paling, ya. 1 literan lah kurang lebih satu motor seperti itu. Cuman caranya itu yang bagian dalam harus dicuci bersih dulu, ya, bagian dalam harus dicuci bersih dulu. Nah, jadi seperti itu caranya, Le, ya. Nah, yang bagian dalam kita cuci bersih dulu. Lemono contohkan sebentar. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, itu kalau Lemono sendiri caranya seperti ini supaya dia itu lebih cepat. Nah, jangan melakukan pembersihan dulu apabila mesin itu belum mau dirakit. Nah, kenapa, Le? Karena untuk beberapa spare part di dalamnya itu kan ada yang imitasi ya, Le, seperti klaker dan sebagainya. Bagian-bagian yang imitasi berupa besi, contoh saja klaker, itu akan berakibat seret. Nah, biarpun dia dikasih oli lancar dan kemudian nanti dia itu akan berefek, ya, karena dia itu sudah kering duluan, maka akan berefek itu nanti klaker lama-kelamaan akan lebih cepat kocak. Jadi seperti itu ya, Le, untuk klaker-klaker yang tipe ini. Oke, jadi seperti ini sudah kita bersihkan, kemudian kita semprot seperti ini, Le. Oke, kalau sudah kering dan benar-benar bersih, kita taruh pada tempatnya yang, nah, tatakan seperti ini, Le, ya. Tatakan seperti ini. Ingat, yang perlu kita ingat adalah yang di bagian crankcase tengah kumpulkan jadi satu, kemudian bagian bak kopling kumpulkan jadi satu, supaya lebih mudah untuk mencari dari nanti saat memasang, ya. Tidak terlalu lama memilih. Oke, dan di sini kalau mau merakit semua itu dibersihkan saja langsung, tetapi dibeda-bedakan dari tempatnya itu ya, Le, ya. Dibeda-bedakan bagian rasio sendiri, bagian crankcase tengah sendiri, bagian block up sendiri, kemudian bagian kopling juga tersendiri. Itu akan memudahkan kita untuk memilih dari si crankcase ini, si bagian-bagian motor ini sendiri. Oke, dan Lemono sudah mencontohkan satu
sudah mencontohkan satu, yaitu di bagian rasio. Dan di sini ada crankcase yang kotor banget. Itu caranya nantinya ya, karena ini bensinnya masih bersih ya Lek, nantinya itu caranya kita lakukan pembersihan seperti ini. Nah, ini akan bersih dengan sendirinya lah seperti ini. Ini hanya sebagai contoh, tetapi ini nanti di bagian belakangan. Oke, nah sudah terjadi bersih. Oke, sekarang sudah azan, jadi kita lanjutkan nanti dulu. Ini proses pembersihan akan Lemono lakukan. Jadi contoh pembersihannya seperti itu, dan nanti Lemono akan memvideokan kembali kalau sudah posisi bersih dan pada tempatnya masing-masing. Oke Lek. Oke Lek, di sini Lemono baru selesai melakukan penyekuran. Dan apa sih yang ingin Lemono bahas? Yang ingin Lemono bahas nah, bos klep nanti kita bahas. Di sini Lemono akan memvideokan, yaitu Lemono akan melakukan pelemeran ya. Ini lubang standarnya seperti itu Lek. Nah, ini standarnya seperti itu. Nah, jadinya nanti seperti apa. Nah, untuk pemolesan ataupun porting sendiri itu kalau Lemono tidak terlalu besar, tapi Lemono hanya merubah dari sudutnya. Kalau ingin tahu portingan ini penjelasannya seperti apa, cek aja videonya, sudah ada beberapa tahun yang lalu sudah Lemono bahas. Oke Lek, di sini Lemono hanya merapikan ya, merapikan yang bekas-bekas ininya saja ya Lek. Nah, bekas dari karena ganti setengan satu, kemudian bos pipe-nya juga ganti. Jadi Lemono ingin merapikan saja ya, dan agak merubah sudutnya sedikit saja. Nah, mungkin Lemono haluskan saja sedikit. Oke, sekarang kita lanjutkan proses pelemeran ya. Kita lanjutkan saja proses pelemeran Oke Lek, dan lemeran saya sengaja bikin separuh ya. Itu kan biasanya teman-teman tanya ya. Nah, modelnya seperti ini Lek. Ini saya bikin separuh dulu. Nah, jadi berkurangnya itu seberapa? Berkurangnya itu segitu Lek ya. Berkurangnya itu segitu. Nah, berkurangnya itu segitu. Nah, jadi seperti itu. Ini Lemono hanya menghaluskan ya, dan membuang yang kan di sini biasanya ada lekuannya. Nah, itu Lemono luruskan saja. Jadi modelnya seperti itu Lek. Nah, kemudian kan di sini masih kelihatan lebih menonjol, dan di sini Lemono papas ya. Nah, untuk setengannya sendiri, nah setengannya Lemono papas seperti ini. Nah, ini kan ada lebihannya. Nah, di situ ada lebihannya, jadi Lemono rapikan saja. Oke, jadi modelnya seperti itu. Oke, dan nanti pemasangan itu jadian lemernya seperti apa itu setelah nanti kita lakukan pemasangan. Saat pembongkaran Lemono tidak memvideokan Lek ya. Tetapi Lemono memvideokan saat pembedahan crankcase tengah itu ya Lek, yaitu olinya itu wah kayak stand pad. Oke. Jadi di sini Lemono sengaja ya, Lemono sengaja tidak Lemono pasang siang tadi, tapi Lemono bikinkan khusus ya, karena ada permintaan dari temen ya di kolom komentar, Lek tolong dong bikinkan perakitan motor ya. Nah, full divideokan ya. Jadi Lemono sengaja Lemono videokan, dan proses pencucian segala macam juga Lemono videokan. Oke, dan sekarang di sini Lemono akan menjelaskan satu persatu. Oh iya Lek, di sini Lemono ingin bicara sesuatu ya Lek. Bicara apa Lek? Jadi Lemono di sini bukan merasa paling pinter, paling bener, bukan seperti itu Lek. Tetapi ini cara Lemono. Siapa tahu teman-teman bisa memakai trik-trik dari Lemono. Jadi seperti itu ya Lek. Karena Lemono yakin bahwa di atas Lemono ada yang lebih pinter, di atas Lemono ada yang lebih cerdas, dan ada lagi di atasnya. Jadi seperti itu. Oke. Di sini Lemono hanya membagikan cara Lemono. Oke, mungkin teman-teman bisa pakai cara itu, kalau punya cara lain ya udah masalah. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini Lemono sudah sebutkan ya, untuk bak kanan itu kita sisihkan, kemudian bagian tengah, dan kemudian
Di sini ada peralatan di kop ya, klep dan segala macamnya, dan di sini ada di bak kiri. Oke. Langkah awal yang harus kita lakukan apa, Lek? Langkah awal yang kita lakukan adalah karena kita akan memasang crankcase, dan crankcase ini baru Lek Mono cuci sore tadi ya. Nah, Lek Mono kan menyebutkan juga bahwa kalau belum mau dirakit jangan dicuci dulu. Nah, itu sudah Lek Mono sebutkan di depan tadi ya, waktu pencucian. Nah, itu seperti ini, Lek. Nah, dia itu akan kering ya. Apabila kelamaan akan berkarat. Oke, di sini karena sudah kering, pencucian sudah sore tadi ya. Nah, jadi sekarang kita beri oli saja. Oke, jadi seperti ini. Nah, sebenarnya enakan ya, Lek. Enakan dicuci langsung dipasang, cuci langsung dipasang, seperti itu lebih enak, Lek. Dikarenakan ini permintaan dari salah satu kolom komentar. Jadi Lek Mono sengaja cuci semua, kemudian Lek Mono bikinkan video ini. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini kita sudah melumasi oli dari si klakernya ya. Kemudian kita lumasi juga dari dindingnya sini. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena ini olinya habis, walah kotor banget ya. Bisa cek video di depan tadi kan ya. Oke, Lek, dan sekarang yang jadi bikin ragu Lek Mono sebenarnya setang ya, Lek. Setang ini tidak ada bunyi sama sekali waktu kita nyalakan mesin ya. Waktu kita nyalakan mesin kemarin dan waktu perombakan pick up, pembenaran dari pick up itu tidak ada getar, tidak ada bunyi sama sekali. Dan kalau dicek seperti ini, dia itu tidak cekluk-cekluk sama sekali. Tetapi yang mudah-mudahan sih aman ya, karena permintaannya kalau bisa jangan sampai setang, Lek, kalau ganti gitu. Jadi sini Lek Mono sengaja memang tidak ganti, Mas, dan sengaja Lek Mono pasang kembali. Nanti kalau memang dia itu ada bunyi atau ada getar, dia pasti bermasalah pada setang ini sendiri, Mas. Tetapi kalau nggak bunyi ya syukur, seperti itu ya. Oke, dan sekarang dikarenakan apa sih, Lek? Dikarenakan oli kan seperti stand pad. Nah, di dalam sini itu kan ada roces ya, Lek Mono nyebutnya roces, piring bambu di dalamnya sini. Itu karena saking kentalnya si pelumas, jadi dia itu saat mesin berbunyi, gesekannya atau hentakannya itu terlindungi oleh si kentalnya oli. Kan kayak sampai stand pad, Lek. Nah, kan sekarang posisinya dibersihkan. Nah, yang keduanya kan kita mengganti dari si pistonnya menjadi piston baru dengan oversize yang lebih besar. Nah, kalau sudah piston baru dan oversize lebih besar, apa le efeknya? Jadi seperti ini. Saat kita pasang piston baru, otomatis ring pun menjadi rapat. Oke, dan kompresi lebih daripada yang ngebul kemarin ya, Le. Itu kan kemarin videonya kan ngebul banget, Le. Nah, itu karena ring-ringnya itu sudah rusak. Maka Lek Mono mengoversize dari si piston ini sendiri. Oke. Dikarenakan tekanannya lebih kuat, maka yang bagian setang bawah ini ya, setang bawah ini dia itu tertekannya lebih kenceng daripada yang piston dulu. Jadi seperti itu yang Lek Mono khawatirkan adalah getar ataupun bunyi itu bisa dari setangnya ini nantinya. Tetapi kita pasang saja dulu, nanti efeknya seperti apa dan bagaimana kita lanjutkan saja. Pokoknya kita pasang dulu, nanti kita coba nyalakan kalau sudah terpasang semua. Jadi seperti itu ya, Lek. Karena permintaannya seperti itu ya, Lek. Mau gimana lagi ya. Nah, jadi kita pasang semua saja nantinya dan kita cek dari si setang ini sendiri ya, biar bersuara. Karena kalau dicek manual aman, Lek. Kalau dicek manual aman. Jadi seperti itu. Oke. Dan sekarang di sini ada rasio, Lek, ya. Di sini ada rasio. Karena kita akan memasang rasio, maka kita akan ngecek kembali ya, ngecek kembali posisi dan kondisinya. Oke. Dikarenakan awalnya itu persnelingnya enak, dia itu hanya selip saja ya, seperti video yang Lek Mono sebutkan kemarin. Jadi kita akan menata. Ini lepasnya yang di bagian kopling sini, ini bagian ini. Kita perhatikan saja. Kita tata kembali. Nah, mudah-mudahan bener ya, Lek. Nah, ini yang kecil ini. Nah,
di sini harusnya ada ring. Oke, nah di sini harusnya ada ring seperti ini. Oke, di sini sebentar kita cek. Oke, aman. Nah di dalam sini kan biasanya ada yang dikasih ring, ada yang tidak, tetapi kita cek saja karena awalnya persnelingnya normal, jadi kita tata kembali ya, kita tata dulu, nanti kalau ada sisa ring baru diberikan yang pertama ini. Jadi fungsi ketelitian di situ. Oke, nah kita teliti kembali di bagian sini yang lepas. Oke, satu sudah ada, di sini sudah ada ringnya, kemudian Bosingnya juga sudah ada, ringnya sudah ada, tinggal tancap. Oke, di sini ada ring satu. Oke, nah kemudian bosingannya kita cari. Oke, bosingnya ini cari yang rata ya, cari yang rata. Oke, nah sudah ada, kemudian ringnya. Nah ring ini biasanya ada yang dibalik-balik, balik gimana Nah ini biasanya ada yang dipasangin yang besar ini, ditaruh sini, itu biasanya ada juga. Apakah itu tidak bermasalah kalau untuk hanya ring satu itu saja tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Nah sekarang di sini dilepas satu, berarti ini di sini harusnya ada ring satu lagi yang besar ya di bagian klaker gear. Saya tak cari dulu di klaker gear. Oke, sudah ketemu klaker gear. Nah, jadi berposisi di bagian sini. Klik. Nah, sudah jadi dari rasio dua-duanya sudah terpasang. Kebalik. Nah, sudah terpasang dari rasio nih. Oke, nah sudah jadi. Sekarang kita taruh dulu dan kita persiapkan. Nah, sekarang kita kembali ke crankcase-nya ya, kita kembali ke crankcase-nya Nah enaknya video Lemono itu bisa sambil ngopi, atau kalau mau ngerakit tinggal panjer HP-nya, kita ngerakit bareng jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita geser saja ya posisinya biar teman-teman enak ya. Nah jadi seperti ini, bagian asgir ini posisinya di belakang. Nah jadi seperti ini perakitannya ya. Ini kalau baru yang benar-benar ingin memulai ya, baru memulai. Oke, nah jadi posisinya seperti itu, dan proses pemegangannya cari posisi yang enak. Nah itu biasanya selera macam-macam Kalau Lemono pegangnya seperti ini ya, megangnya seperti ini ya. Nah sekarang kita pasang, karena pelepasan kemarin agak seret ya di bagian sini di asgir. Nah ini juga seret Nah kita goyang-goyang saja. Oke, nah sudah terpasang. Nah ini tandanya sudah masuk. Nah sudah masuk toh. Nah kalau sudah mau mentok-mentok ini dia itu tandanya sudah masuk. Oke, dan langkah selanjutnya apa Langkah selanjutnya yang harus kita pasang apa Yang harus kita pasang adalah kita akan memasang dulu dari botolannya. Nah ini nyebutnya apa ya Nah pokoknya yang Lemono pegang seperti ini. Kalau teman-teman tahu namanya, mungkin beda kota beda nama, yang intinya seperti ini saja. Oke, nah kemudian kita pasang dulu. Oke, oh iya ada pertanyaan misalnya kalau netral itu yang ini ya, indikator netral itu kalau lepas gimana Itu bisa dilem besi dari dalam sini ya, bisa dilem besi dari dalam sini ataupun dari luar. Jadi seperti itu Nah oke, kita posisikan. Ini kan indikator sinyalnya, sinyal sampean. Ini adalah saat menyentuh dia itu lampu netral nyala. Nah jadi seperti itu Nah seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita pasang yang bagian apa ini namanya, garbu apa ini namanya. Oke, sebelum kita pasang, karena habis kita cuci ya, kita pelumasi dulu ya, supaya nanti penataan di dalamnya gampang, karena kalau ada nyangkut dikira nanti ringnya ada yang keliru. Jadi seperti itu. Ini yang baru memulai ya yang baru memulai saja. Nah jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita cari. Nah karena Lemono kan selalu tak taruh ya, istilahnya yang penting nggak hilang gitu aja. Nah cara nyarinya gimana Kalau Lemono jujur nggak pernah ngafal dari kode-kode ini ya. Lemono nggak pernah ngafal dari kode-kode ini.
Mungkin teman-teman ada yang lebih hafal, itu bagus. Nah, jadi seperti itu. Tetapi Lemono pribadi jarang sekali menghafalkan dari kode-kode ini. Oke. Nah, sekarang kita pasang. Kok botolan ini dhisik ya, Le ya. Oke. Nah, sudah terpasang satu. Pokoknya kalau untuk rasio ini sendiri, Le, kalau tidak pada tempatnya dia tidak mau terpasang. Intinya seperti itu, Le. Enaknya kalau memasang rasio ini ya. Nah, kalau bukan pada tempatnya dia itu tidak mau terpasang. Jadi seperti itu. Nah, ini tempatnya apa bukan ini? Sebentar. Oke, dan sekarang kita cek yang bagian atas. Kalau misalnya keliru tinggal balik saja, Le. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba tancepin asnya dulu ya. Kita tancepin asnya dulu. Nah, sambil dipasin ya, Le. Nah, dipasin garbunya ala-ala kayak kelewat kabeh, Le. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Kelihatan apa enggak, Le? Tak geseri dulu. Nah, supaya lebih kelihatan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini masangnya bebas, Le, sesuai selera ya. Mau garbunya dulu boleh, tapi asnya diangkat sedikit boleh, pokoknya bebas ya. Intinya dia itu masuk. Nah, oke. Dan kita coba netralin. Nah, kalau nggak mau berarti ada yang salah. Oke, mau. Kok nggak mau, ada apa? Nah, kita cek pelan-pelan saja. Oke. Nah, kita lihat. Woi, nyeprot. Nah, oke, sudah enteng. Oh, udah enteng. Oke, Le, sudah mentok ya. Di sini bagian asnya sini sudah mentok loh. Di sini sudah mentok ya. Pembatasnya dari cantolan cakarnya ini sudah mentok. Berarti tandanya sudah aman karena kita puter-puter seperti ini. Nah, seperti ini itu sudah mau masuk gigi 1 sampai 5. Oke, dan kemudian kita netralin kembali. Nah, netralnya bagaimana, Le, tandanya ini? Di sini ada, kalau ada kuningannya netral. Tetapi kalau tidak ada tandanya ini kuningannya hilang, itu bisa cek di sini. Posisinya bisa teman-teman gambarin sendiri. Lalu dia itu lurus ini biasanya ya. Dia itu lurus ini. Itu tandanya netral. Jadi seperti itu. Nah, kalau diputer gini, nah, as yang bagian sini berhenti, kemudian kalau di sini puter dia itu muter. Nah, jadi seperti itu. Oke. Sekarang langkah selanjutnya apa, Le? Langkah selanjutnya yang harus kita pasang adalah kita akan lari ke askruk. Lari ke askruk gimana, Le? Kita akan memasang dari askruk. Oke, nah buat teman-teman itu di bagian sini ya, ini sering Lemono sebutkan. Di sini kan ada yang dikasih ring, ada yang tidak, ada yang di double ring. Ya, itu tergantung persnelingnya teman-teman itu kendalanya seperti apa. Nah, itu kan sering Lemono jawab ya, diotak-atik bagian ring. Kalau standarnya yo seperti itu ya, Le. Di Google banyak, itu tinggal nyari. Jadi seperti itu, Le, ya. Nah, karena posisi crankcase ini ya, ataupun usia crankcase dan sebagainya itu berbeda-beda. Jadi seperti itulah gampangannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan askruke. Oke, di sini ada askruk yang kemarin. Nah, sekarang kita pasang saja. Oke. Lah kok nyangkut. Oke. Oke, sudah masuk. Nah, sudah masuk ya, Le. Sudah masuk. Nah, oke, aman. Dan sekarang langkah selanjutnya apa, Le? Langkah selanjutnya adalah oke, Le, langkah selanjutnya apa, Le? Langkah selanjutnya adalah kita menginjak ke crankcase kanan nih. Oke. Ke crankcase kanan. Nah, ke crankcase kanan, apa sih yang perlu diperhatikan dari crankcase kanan? Nah, kita akan memasang engkolnya dulu, selah engkol. Nah, dikarenakan Lemono tadi kan membuka dari si aslah ini ya. Membuka dari aslah ini. Kenapa Lemono buka? Karena
di dalamnya sini banyak kerak oli ya, kerak oli yang seperti Lemono videokan, yaitu banyak sekali kayak stand pad di dalamnya sini. Jadi Lemono buka semua dan Lemono bersihkan. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan apa saat pemasangan per, di bagian sini per ini biasanya kalau mau patah itu ada retak ya, ada retak rambut ya di bagian sini, pokoknya di daerah bagian sini. Nah, dari yang pas tikungan ini, tikungan sampean, yang pas tekuan per ini, nah ini biasanya yang sering putus. Tetapi ada juga yang di bagian sini, macam-macam ya, pokoknya kita perhatikan saja. Nah, kalau masih benar-benar bagus kita pasang saja kembali. Oke, kita pasang kembali sebentar. Nah, oke. Nah, kalau motorku diselah bunyi gredek dan segala macamnya itu sudah Lemono videokan ya Mas, sudah Lemono videokan, yaitu tentang gigi ini ya, tentang gigi ini. Dia itu istilahnya dia itu tidak mau gigit seperti ini, Lek. Jadi ada renggangnya gini dan saat diselah dia itu lolos. Nah, jadi seperti itu. Itu sudah Lemono videokan, tinggal cari saja. Oke. Sekarang kita pasang ini babetnya ini, oke, sebagai pengancing per. Sudah selesai, Lek. Nah, sudah. Sekarang kita memasang ke crankcase bagian kanan sini. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita putar. Oh iya, Lek, saya ingatkan kembali ya, Lek, bahwa si per ini ya, per ini bisa diputar untuk kaku dan lemesnya. Caranya, Lek, caranya adalah per ini kan ada dudukan mati, dia itu kan di sini mati ya, Lek. Di sini mati tidak bisa digeser. Kalau dudukannya yang ini kan paten, dia ikut as. Nah, yang digeser apanya, Lek? Yang digeser adalah ininya. Nah, ininya itu sudah Lemono videokan juga. Gigi ini kan dilepas kancingannya ini, dilepas semua kan, dia itu bisa digeser ke depan ataupun ke belakang. Fungsinya apa, Lek? Fungsinya untuk membuat per ini lebih kaku ataupun lebih lemes ya. Lebih kaku atau lebih lemes. Kalau dia digeser ke kiri maka per akan lebih kaku. Kalau digeser ke arah kanan sini maka per ini akan menjadi lebih lemes. Jadi seperti itu. Nah, pilihan tergantung kondisi motornya teman-teman. Nah, Lemono itu selalu ya, selalu menggunakan kata-kata sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, nanti kan suruh geser ke sini, ke kiri, ternyata terlalu kaku dan per akibat terlalu patah. Karena terlalu kakunya per maka akan cepat patah. Jadi seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa, Lek? Langkah selanjutnya kita akan memasang dari baut ya, baut ini 17-an ini sebagai fungsi untuk menahan per ya, untuk menahan supaya selah itu tidak bablas ke depan. Jadi fungsinya seperti itu. Dan di sini Lemono akan memberi lem di bagian sini. Apakah itu harus, Lek? Kalau di video Lemono itu tidak ada kata harus ya, tidak ada kata harus karena itu membuat beban. Enggak, Lek, cuman kalau Lemono pengennya ngasih lem ya tak kasih, kalau enggak ya enggak tak kasih. Jadi seperti itu. Jadi itu alasan Lemono. Nah, sekarang kita putar. Nah, kalau misalnya susah, nah kalau seperti ini kan susah, Lek ya. Seperti ini susah, Lemono contohkan. Kalau misalnya muter dari sini berat ataupun kalau kita muter dari sebelah kiri sini berat ataupun susah, nah kita cari as engkol pedal starternya. Nah, kita cari, kita lepas bautnya dulu. Nah, itu tapi teman-teman mungkin punya cara lain ya, monggo. Oke, nah kita pasang dulu seperti ini, kemudian kita putar ya. Kita putar seperti ini. Nah, itu akan lebih ringan. Karena tuas yang lebih panjang itu kalau seperti kunci itu, kunci sok itu kan soknya lebih panjang, dia itu lebih enteng nekennya. Kayak ganti ban mobil itu loh, ya, semakin dia itu tumpuannya panjang maka akan semakin ringan. Sama juga dengan sistem palu. Palu itu kalau megangnya semakin dekat maka bebannya semakin ringan. Itu sudah Lemono videokan juga toh. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah nyantol ya, sudah nyantol seperti ini, kemudian kita lepaskan saja. Nah, kemudian kita tinggal ngencengke bagian sini. Sekarang kita kencengke dari baut 17-an. Nah, kita kencengke dulu. Oke. Nah, sudah kenceng pol.
Nah, buat teman-teman kalau nggak punya impact jangan minder. Itu kalau yang sudah ngikutin Lemono sejak dulu itu tahu ya. Lemono dulu awalnya seperti apa, pakai battle segala macam, semuanya banyak yang manual. Jadi seperti itu. Nggak usah khawatir ya. Yang penting kita teliti dalam pengerjaannya. Nah, seperti itu. Dan sekarang langkah selanjutnya balik langkah selanjutnya kita akan mencari ring ya, mencari ring di bagian asela sini. Itu biasanya tebelnya 1 mili, jadi seperti itu. Itu juga bisa jadi kalau nggak ada ringnya itu penyebab bunyi grodok juga waktu diengkol. Oke Lek, untuk pelengketan dari ring, karena Lemono biasanya itu tak pasang di sini kemudian tak tempelin di sini juga. Nah itu terserah ya Lek, itu bebas. Pokoknya intinya ring ini saat pemasangan dia itu kan kalau dipasang di sini dia itu akan sering jatuh apabila ditempelin sana, dan ini tidak pas nancepin crankcase-nya maka akan jatuh ke crankcase yang sebelah sana. Makanya kita beri grease secukupnya saja, sedikit saja. Kalau lem gimana Lek? Kalau lem ya terserah ya Lek. Intinya dia itu tidak mengganggu ataupun dia itu tidak larut di dalam sirkulasi oli. Intinya dia itu tidak akan mengganggu dari sirkulasi oli nantinya pada pompa oli dan sebagainya. Intinya tidak mengganggu jalur oli seperti itu Lek ya. Kalau misalnya standpad apa tidak mengganggu Lek? Kalau cuma sedikit ya enggak toh Lek. Karena standpad itu sedikit saja sudah lengket Lek ya, sudah lengket, sedikit saja sudah lengket. Oke. Dan buat teman-teman apabila saat merakit itu hati-hati ya Lek, hati-hati saat pemasangan ring ini, diperhatikan tebelnya 1 mili apa tidak. Nah, kenapa Lek? Apakah ada persamaan ring lain Lek? Ada. Dia itu sama dengan ring Boss Clap ya, ring Boss Clap dia bagian yang kecil ini ya. Dia itu hampir mirip ya, hampir mirip, cuman beda tebel tok. Ya, yang lebih tebel yaitu di bagian sini ya. Dia itu seperti itu ya. Kalau Lemono bilang mirip banget ya, untuk pemula diteliti ya, jadi seperti itu. Lemono juga sebenarnya pemula Lek, tetapi daripada nanti teman-teman saat mengikuti video Lemono keliru, jadi Lemono mengingatkan dulu. Oke. Dan sekarang sudah terpasang semua. Dari aselahnya sudah terpasang, dan kemudian kita perhatikan kira-kira apa yang kurang di bagian sini. Nah, apa yang kurang di bagian sini? Nah, oke, yang kurang adalah klaker ya, klaker askruk. Nanti kita pasang, kemudian kita cek kembali sudah aman. Oke. Sekarang kita akan pasang klaker askruke. Oke. Karena tadi Lemono melakukan pencucian ya, kita beri oli saja. Seperti ini. Ya, karena motor awalnya benar-benar halus lah ya, halus. Cuman dia itu kalau panas ngebul tok. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan halus kembali ya, dan tidak terjadi masalah. Mudah-mudahan seperti itu, karena untuk cek manual aman. Tetapi kan piston baru ya toh. Nah, sekarang kita pasang dulu klaker Lek. Nah, untuk pemasangan penggetokan seperti ini. Nah, yang kita getok adalah pinggir ujungnya saja, tidak perlu pakai tenaga, cukup ayunan saja, maka dia akan masuk sedikit demi sedikit. Nah, oke. Dan bagaimana penyakit dari klaker-klaker ini sudah ada videonya, tinggal cek saja. Oke, sekarang kita tinggal akan memasang packing. Oke Lek, dikarenakan tadi Lemono nyari packing itu nemunya ya ini ya Lek, mau gimana lagi, nemunya warna biru ini Lek ya. Dan di video Lemono yang ngikutin Lemono itu pasti tahu ya, Lemono tidak menyarankan untuk packing biru ini. Karena apa? Ini agak ribet lah ya. Dia itu ada basah sedikit, pasti packingnya itu terjadi cemet ataupun apa ya bahasanya cemet itu. Kalau kegencet crankcase dia itu akan mekar keluar gitu loh, Le. Akan keluar. Jadi seperti itu. Terus tipnya bagaimana? Tipnya adalah di bagian crankcase ini yang mau terpasang packing sini harus benar-benar kering. Nah,
Itu beda lagi saat crankcase ini terjadi aus yang seperti di video-video Lemono itu, maka kita memberi lem sebelah. Nah, kalau kita beri lem, maka yang terjadi ini si packing ini akan cemet, ataupun dia itu akan terjadi apa namanya tertekan crankcase, dan akhirnya packing ini mencotot keluar gini dulu ya, mencotot keluar seperti ini. Nah, nanti akhirnya seperti ini. Saat crankcase terpasang dia itu akan keluar seperti ini. Oke. Nah, dan langkah kemudian yang perlu kita perhatikan apa di sini? Di sini adalah jalur hisapan oli itu, makanya Lemono bikinkan video kemarin itu ya, yang tentang oli itu. Nah, itu sudah Lemono bahas di situ. Oke, enak toh? Oke, dan langkah selanjutnya apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah bosing. Bosingnya ini ya. Bosingnya ini usahakan ada. Pokoknya intinya usahakan ada, karena terlalu berisiko bila tidak ada. Tetapi ada juga yang aman karena dia sudah pada posisinya. Nah, fungsinya bos-bosan itu kan memposisikan dari crankcase ini ya. Nah, ini ada satu dan di sini ada satu. Oke. Karena apabila baru mulai ingin memasang-masang seperti ini, karena tingkat ketelitian itu yang jelas pasti kurang ya. Jadi intinya seperti itu, usahakan bos ada ya. Kalau yang ahli jangan ditanya ya, kayak orang-orang yang sudah ahli itu. Kalau Lemono kan baru pemula juga, jadi harus teliti. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan memasang dari crankcase-nya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya, karena ngerakit mesin sambil ngoceh itu sambil ngoceh itu agak ini lah ya, istilahnya apa ya, beda lah intinya, sama bener-bener kita fokus ya, nggak ngomong nggak opo gitu istilahnya. Oke, kemudian kita tekan pelan-pelan seperti ini. Nah, di sini yang sering nyangkut adalah di bagian aslah ini ya. Caranya adalah seperti ini ya, caranya adalah siapkan as engkol ini seperti tadi, sambil diputar, sambil ditekan crankcase yang sebelah kanan ya, pelan-pelan saja nah itu sudah mulai masuk. Oke, nah kemudian kita tekan kembali. Nah, kalau sudah mau masuk lagi kita tekan kembali, set. Nah, oke, sudah. Nah, oke, nah sudah masuk. Kita cek kembali dari packingnya ya, karena packingnya ini agak rawan ya karena packingnya agak rawan, kita geser saja, jangan kita berdirikan dulu mesinnya ya, supaya oli yang kita teteskan tadi tidak menetes ke bagian si crankcase ini ya. Oke dan Lemono akan melakukan kekerasan sedikit. Nah, Lemono congkel sedikit ya, karena apa karena di sini bosingnya itu nyangkut packing sedikit. Nah, penyongkelan usahakan seperti yang Lemono videokan ya, waktu pembongkaran mesin ini. Kalau sudah benar-benar pas kita getok saja. Oke, kita putar askruk aman, dan sekarang kita cek bagian sebelah sini ya, bagian sebelah sini. Oke, nah packing oke. Nah, kita paskan dulu packingnya. Nah, itu keluar masuk kelihatan ya Nah, kalau sudah benar-benar pas kita getok saja. Oke, ini pakai palu juga boleh ya, kalau biasanya Lemono kan pakai palu tuh. Nah, kalau sudah benar-benar yakin pas, kita getok masuk saja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian langkah pertamanya sebelum kita balik, karena packingnya agak rawan sekali terjadi cemet ataupun dia itu terjadi kerusakan saat ditekan baut-baut ini, maka langkah awal yang kita lakukan adalah kita pasang dulu baut yang sebelah sini, bagian tumpuan kopling. Nah, Lemono sudah bilang bahwa penempatan crankcase tengah di manit. Nah, fungsinya seperti ini ya, jadi enak. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita paskan dulu dari lubang ini ya, lubang. Nah, ini jaraknya kalau sudah senti berarti masuk, kemudian diputar pakai tangan. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia itu sudah nggak mau ketarik, berarti dia itu tandanya lubang bautnya sudah pas. Kemudian kita kunci, tapi jangan terlalu kencang dulu. Nah, set.
gitu aja cukup. Kemudian baru kita balik, set, cepet baliknya supaya oli tidak menetes ke bagian si packingnya. Oke, nah jadi seperti ini. Nah caranya ini kan masih gerak ya Lek, dari packingnya ini masih gerak. Nah masih gerak. Oke, jadi ngepasinnya bagaimana Lek? Caranya seperti ini, kita cari. Nah kita cari lubangnya yang pas supaya dia itu tepat ya, tepat pada si crankcase ini ya, lubang-lubangnya. Nah ini kan ditarik udah nggak bisa toh. Nah pakai tangan dulu aja karena packingnya terlalu rawan ya. Nah seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah aman, kita nanti akan tinggal ngencengin pakai kunci T. Nah, jadi seperti itu. Nah ini kalau pakai packing yang warna hitam itu ya, itu langsung pakai kunci T, hajar langsung berani Nah jadi seperti itu. Nah karena ini pakai packing yang Mono sebutkan di salah satu video, nah itu harus hati-hati ya. Oke, sudah kenceng dan kemudian tinggal yang atas ini, kelihatan apa enggak yang atas ini Nah bagian sini kita putar tangan, kemudian kita angkat tuh. Kalau belum pas dipasin dulu, kita gerakkan dari packingnya ini. Oke, nah kalau sudah pakai tangan ini sudah pas, nah kan ditarik sudah nggak bisa, berarti dia itu pas, packingnya pas tengah-tengahnya. Oke, sekarang kita pasang satu lagi. Nah seperti itu, belum pas, dipaske dulu. Oke, nah oke, sudah aman semua dan kita tinggal ngencengke ya, ngencengke dari packingnya ini sendiri. Oke, kita kencengke dulu. Nah kita kencengke seperti ini, set. Nah ini pengencengan silang ya, pengencengan usahakan silang, itu sudah ada videonya. Oke, kita kencengin 4 dulu, atas bawah depan belakang atau mana saja pilih, pokoknya silang ya, pokoknya kondisi silang. Oke, kita kencengin dulu. Cara ngencengin manual sudah Mono videokan ya. Nah caranya seperti ini dan ditarik itu sudah banyak sekali Mono videokan ya. Itu ukuran untuk baut 10-an ini ya, untuk baut tipe ini, baut tipe crankcase ini. Itu kenapa kalau pakai tangan dua karena tenaga orang berbeda. Dan yang jelas ya, yang jelas kalau terlalu kenceng dan terlalu kuat tenaga maka bautnya akan dol. Yang dol itu crankcase-nya sebenarnya ya. Yang dol itu adalah crankcase. Dan kemudian setelah baut 4 kita cek satu persatu ya. Di bagian sini kan biasanya kalau si ini bintang ini, penahan bintang ini di sini itu biasanya kan nyangkut. Nah kita teliti satu persatu. Oke, aman muternya ya, muternya aman. Kemudian kita coba engkol, seperti ini. Oke, sudah aman ya, sudah aman. Nah sekarang langkah selanjutnya kita kencengke dari packingnya. Nah packingnya baute Oke, kita kembalikan pada posisinya, cari tempat yang datar. Nah oke, sekarang kita tinggal ngencengke satu persatu. Oke, untuk tipsnya bagaimana itu sudah ada, yaitu untuk baut ini crankcase ini ukurannya manualnya seperti ini manualnya jari sini, jari ini ya, apa ini, jari manis jari apa ini ya, jari kelingking, yang jari sini narik, yang jempol neken. Nah itu sekuat apapun tangan kamu itu akan sesuai dan pas dengan baut ini. Itu cara Mono manualnya seperti itu. Baut tidak akan gampang dol, si crankcase pun tidak akan gampang dol. Itu sudah banyak sekali Mono videokan. Jadi seperti itu, dan video kita jeda karena Mono akan ngencengin dari baut-baut ini. Oke.
Oke lah, proses pengencengan baut sudah selesai semua ya, sudah selesai semua. Dan di sini sekarang kita akan memasang dari blok kope. Sekarang kita akan memasang dari blok kope. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan apa, Le? Langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan dari sisi-sisi si crankcase ini ya. Nah, ini ada yang luka ataupun ada yang bekas pakai hitam-hitam seperti ini. Kalau masih ada, kita bersihkan dulu. Kalau nanti ada yang luka bagaimana? Kita beri lem. Ya, seperti di video-video Lemono sebelumnya. Oke. Dikarenakan di sini kan masih ada sisa-sisa sedikit ya. Itu dibersihkan. Usahakan pokoknya untuk packing, daerah packing itu benar-benar bersih. Karena ada dia itu ada tonjolan sedikit, maka saat biarpun baut dikencengin kayak apa, dia itu lama-kelamaan akan terjadi rembes. Oke, sekarang kita rapikan dulu dari bekas packing tadi. Nah, kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Oke, ini nggak dirapikan nggak apa-apa sebenarnya bagian sini, karena tertekan dari boringan nantinya itu dia itu sudah mau lepas. Jadi seperti itu. Nah, kita bersihkan seret. Nah, seperti itu. Oke, dan kita tinggal membersihkan yang bagian ini, bekas packing yang lama. Nah, jadi seperti ini pembersihannya. Nah, itu kalau misalnya pakai amplas gimana, Le? Bebas Mas ya, bebas. Pakai amplas boleh. Karena apa? Pakai amplas itu sudah Lemono videokan juga. Amplas itu setebal amplas apapun itu tetap aman, cuman sistem penekanannya diatur. Sistem penekanan bagaimana, Le? Sekarang Lemono ambil amplas saja ya sebagai contoh. Oke, Le, dan mungkin ada pertanyaan, itu amplas yang seharusnya bagaimana, Le? Lemono kan sudah bilang tidak perlu menggunakan kata harus. Itulah Lemono ya. Nah, ini senemunya ya, kalau Lemono itu kayak amplas itu senemunya ini segini ukurannya. Nah, itu otomatis lebih kasar ya daripada yang kertas. Nah, caranya bagaimana, Le? Ini kan baru toh. Nah, caranya seperti ini, Le. Yang kita atur jangan amplasnya yang diukur, tetapi yang kita atur adalah tekanannya untuk si crankcase ini. Nah, seperti ini, Le. Kalau kita menekannya lebih kuat, itu otomatis si crankcase ini akan kemakan ataupun aus karena terlalu tipis. Tapi kalau kita hanya menggesekkan saja tetapi tidak melakukan penekanan, si bekas packing ini akan bersih sendiri, tetapi crankcase akan tetap aman. Disitulah Lemono tidak pernah mengukur dari amplas itu ukurannya berapa dan sebagaimana. Karena apa? Kadang nyari yang seukuran itu susah juga. Seperti itu ya, karena tempat kita kan berbeda-beda ya, Le. Nah, dan yang melihat video ini pun juga tempatnya berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu, yang kita atur adalah tekanannya, jangan mengatur amplasnya. Nah, sudah beres toh. Oke, sudah benar-benar bersih. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan memasang blok kop. Dikarenakan tadi kan Lemono sudah bilang, Lemono tadi melakukan pelemeran ya, karena di sini. Nah, seperti itu lemerannya. Mungkin ada pertanyaan, ini sebenarnya Lemono juga sudah membahas dari tipe lemeran itu seperti apa dan bagaimana. Karena Lemono itu sering sekali menjawab sesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa? Karena yang pertama ini karbu menggunakan standar. Oke. Yang keduanya askruk standar, kemudian rasio 5 ya. Kemudian knalpotnya menggunakan GL-IMI. Lah, terus Lemono ngitungnya dan penjelasannya bagaimana, Le? Jadi agak seperti itu ya, Le. Jadi Lemono tetap main feeling ya, Le. Melemer ini tetap main feeling, tidak bisa sama. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau misalnya lebih besar apa lebih bagus, Le? Itu pilihan ya, tetapi kalau Lemono tetap menyesuaikan. Lubang ini lebih besar kalau nokennya standar, ini kan menggunakan noken standar, Le. Maka yang terjadi BBM akan banyak yang nempel di sini. Dia itu tandanya waktunya dia terbakar dan terbuang, dia itu justru kan itu kan ada bunyi sek. Nah, itu kan kayak tiupan dari karburator. Nah, itu dia itu ikut ke sini, Le. Jadi intinya seperti itu, harusnya masuk dia itu ke sini. Gampangannya seperti itu. Jadi pelemeran saya bikin Lemono bikin seperti itu saja. Nah,
Nah seperti itu. Kalau untuk X-nya ini Lemono bikin besar ya, yang ini. Nah itu kan packing knalpotnya sampai tergores semua. Itu untuk yang X. Kalau yang ini awalnya tadi seperti apa dan bagaimana. Nah itu kurang rapi Lek. Kalau teman-teman pengen rapi, dirapikan kalau mau membikin. Oke, cuman Lemono hanya menyesuaikan dari kondisi motor. Makanya Lemono sering menjawab bahwa sesuaikan saja dengan kondisi motor. Jadi seperti itu. Ukuran yang sama belum tentu hasilnya sama, kan seperti itu ya Lek. Kita juga harus melihat dari paduan-paduan yang lainnya. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan dulu Lek. Sekarang kita akan memasang dari klepnya. Oke. Lemono tadi sebelum Lemono lakukan dari pelemeran tadi, Lemono sudah menyegir ya, sudah menyekur dari klep ini ya. Sudah menyekur dari klep ini. Nah, sudah sekur seperti ini. Dan usahakan teman-teman kalau nyekur itu usahakan rapet ya. Usahakan intinya dia itu tidak boleh bocor ya, sebiarpun sedikit. Pokoknya harus benar-benar rapet. Kecuali itu terpaksa, misalnya di jalan atau bagaimana, yang penting hidup dulu. Nah itu bocor sedikit nggak apa-apa, mesin akan tetap mau hidup ya, tetapi tidak jangka lama Lek biasanya. Tapi ada juga yang jangka lama. Jadi seperti itu intinya. Untuk pemasangan yang dari nol seperti ini usahakan benar-benar rapat. Nah ini bos klep yang Lemono bilang bahwa Lemono itu kalau ke tukang bubut suka pesen bos klep yang seret. Nah ini akan agak ada seretnya ya Lek. Nah ada seretnya. Pelonggarannya bagaimana Lek? Kalau terlalu seret itu sudah ada videonya beberapa tahun yang lalu. Kita beri obat sekur kemudian kita gesek. Nah itu modal telaten. Nah hasilnya dia itu dari atas sampai bawah itu tidak ada goyang sama sekali, tetapi masuk keluarnya licin. Oke, masuk keluarnya licin. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk pengamanan supaya tidak terjadi bunyi kemelitik. Nah karena penyekuran yang overdosis itu akan menyebabkan si batang atau si bos klep itu aus, sehingga nanti setelah selesai penyekuran maka justru terjadi kocak, kan seperti itu toh. Nah oke, sekarang kita akan melanjutkan dari pemasangan bos klep ya, pemasangan bos klep sambil kita cek kebersihannya. Oke, kalau sudah bersih kita pasang ringnya ini ya di sini. Nah satu, kemudian yang di bagian sini satu. Nah ini kan ringnya cuma satu ya Lek, karena Lemono membongkar juga satu, jadi kita kembalikan saja. Kita taruh bagian yang X. Kenapa harus X? Karena X itu kalau menurut Lemono lebih kaku ya, karena dia si bagian X ini berkejaran piston naik dengan menutupnya klep. Makanya pada umumnya rata untuk motor standar ya, itu bengkok itu pasti bagian X yang kebanyakan. Jadi seperti itu intinya. Itu kalau dari Lemono sendiri. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain ya monggo. Jadi seperti itu. Nah kita pasang seal klepnya. Oke, dan kita beri oli di bagian sini, yaitu kalau Lemono seperti ini. Di bagian sini kita olesi oli supaya memudahkan kita memasukkan celuk. Nah jadi seperti itu. Oke, dan selanjutnya satunya ya, satunya seperti ini. Nah kita masukkan celuk. Nah gampang toh. Biasanya kalau nggak dikasih oli dulu agak seret Lek ya, jadi bengkok sana bengkok sini seperti itu. Oke, dan sudah masuk semua, aman semua. Dan kita tinggal memasukkan klep. Nah batang klep, nah kita beri pelumas dulu, karena kan awalnya itu kan ini pembikinan bos klepnya seret. Iya toh, jadi awal gesekan itu usahakan licin dulu. Nanti akan lama-kelamaan dia itu setelah mesin beberapa detik dia itu akan hangus terbakar juga. Jadi intinya akan bersih seperti itu loh Lek ya. Nah kita masukkan seperti ini. Oke, nah ringnya nyolot. Nah jadi seperti itu. Nah oke, sudah aman. Kemudian bagian yang in ya, bagian yang in. Oke, bagian yang in batangnya saja sini cukup ya, karena ini tempat bergesekan antara batang klep dengan bos klep. Oke, sudah seperti itu, sudah terpasang semua ya, sudah terpasang semua. Kemudian kita cari kain ya, cari kain seperti ini.
kemudian kita keraskan kainnya ya, kita gulung sampai keras banget. Nah seperti ini, kemudian kita tempelin di sini. Nah ini ada beberapa teman-teman juga yang suka itu pakai tutupnya ini ya, pakai tutupnya ini kemudian ditaruh di lubang kubahnya itu, tapi Lek Mono tidak menyarankan ya, karena ini sangat rawan ya Lek bagi yang belajar seperti Lek Mono ini ya. Kenapa? Karena goyang-goyang gini, ininya tidak pada posisi dan kita tekan si ini, maka terjadi yang nempel itu sebelah sini ya, sebelah gini misalnya, sebelah gini, maka akan terjadi daun klepnya itu membengkok. Pokoknya intinya Lek Mono tidak menyarankan itu, seperti itu. Oke, dan sekarang kalau yang pear klepnya bagaimana Lek? Yang pear klepnya Lek Mono tetap main feeling seperti di video-video Lek Mono. Nah oke, kalau ini suka-suka Lek ya, mau dibalik mau apa suka-suka. Oke, nah cari yang kalau Lek Mono feelingnya lebih enteng ya tak taruh sini, jadi seperti itu. Karena di tempat bagian X itu berkejaran dengan piston waktu piston naik dan waktu klep menutup, jadi seperti itu. Yang rengket Lek Mono taruh bawah itu, tetapi selera masing-masing loh Lek ya, selera masing-masing, jadi seperti itu. Kemudian ring kuku klep, nah seperti ini. Kemudian kuku klepnya, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya Lek, karena sambil membuat video. Oke, nah kita pasang satu dulu. Nah satu dulu kita pasang. Oke, dan kita cari alatnya dulu. Oke Lek, untuk pemasangan kancingan klep itu bebas ya Lek, itu ada karet yang harus ditempelin boleh. Kalau Lek Mono sendiri menggunakan T12 ya, menggunakan T12, kemudian si karet ini tak ikat seperti ini, itu kalau Lek Mono ya. Nah itu sudah banyak sekali video Lek Mono ya. Nah seperti ini, kita ikat seperti ini, set, kemudian kita tarik ke sini ya, kita tarik ke ujung sini, set. Nah kemudian baru seperti ini. Kurang kenceng atau kurang kendornya tinggal ngatur sendiri ya. Kalau misalnya kurang kendor ya dikendorin sini, itu akan kendor. Kalau kurang kenceng ya tinggal narik, seperti itu, gampang toh. Nah oke, sekarang kita coba untuk memasang. Maaf Lek Mono pakai kaki ya, pakai kaki sebentar. Oke, sudah terpasang satu, kemudian tinggal geser saja. Nah tinggal geser, kemudian kita pasang kuku klepnya. Nah kita pasang kuku klepnya. Alah buki kotor buki. Nah oke, dan untuk pemasangan saat penekanan yang bagian in atau X, dia posisikan miring. Miring bagaimana Lek? Supaya si klep ini ya Lek, posisi klep di dalam itu supaya benar-benar datar. Kalau dia itu bagian masang yang X, kita miring ke arah X ini ya. Jadi supaya dia itu napak lurus seperti ini. Itu kalau dari Lek Mono. Oke, ini kan miring sebelah Lek. Nah, ini kan yang sini ngangkat, yang sini nempel di bagian keramik. Nah, jadi seperti itu fungsinya supaya klep benar-benar datar. Jadi seperti itu. Kita tekan kembali seperti ini. Kalau belum masuk kita coba lagi. Oke, dan pemasangan sudah selesai. Pemasangan dari klep sudah selesai. Oke, sudah aman ya, sudah aman semua. Dan pengecekan seperti di video Lek Mono, yaitu klep ditarik ya, waktu sekur itu loh Lek, ditarik pakai tangan kemudian ditaruh bensin sini, kalau nggak keluar itu tandanya sudah rapat. Oke, nah sekarang pemasangan klep sudah selesai. Sekarang kita menginjak ke blok ya, ke blok. Di sini Lek Mono memakai packing ori ya, memakai packing ori. Nah tujuannya apa Lek memakai packing ori, padahal biasanya tidak. Nah berhubung Lek Mono kan ada packing ori, kemudian tujuan Lek Mono adalah karena ini motornya customan bloknya itu kan tidak ori ya. Aduh
bloknya itu tidak orisinil ya, bloknya itu tidak orisinil ya, jadi bloknya itu enggak orisinil ya, dan kondisinya itu dia itu agak jauh dari si ininya ya. Nah makanya Lemono memakai packing yang lebih tipis. Nah lebih tipis. Oke, kita buka saja. Biasanya Lemono kan pakai packing itu ya intinya seadanya ya, makanya Lemono sering bilang sesuaikan dengan kondisi ya, seperti itu ya. Sesuaikan saja kan, jawabannya Lemono seperti itu, karena ya memang seperti itu karena kondisi kita berbeda-beda, tempat mau apa itu berbeda. Oke, nah di sini pakai ngori, dan di sini Lemono akan memberi lem. Lewong sudah orisinil kok diberi lem dan sedangkan di bagian crankcase tidak ada luka. Oke, dan sekarang Lemono jelaskan sedikit. Lemono tadi kan sudah bilang bahwa crankcase tengah ini gampang sekali dia itu cemet ya, apapun dia itu gampang sekali leleh, istilahnya gampang seperti itu. Nah yang ingin Lemono beri lem adalah di bagian sini saja, set, bagian sini tok. Nah seperti ini. Nah seperti ini hanya disambungan. Kalau pakai packing lain, kalau memang di sininya datar dan tidak ada masalah, ya nggak perlu diberi lem. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita pasang packingnya dulu. Kita pasang packingnya. Kok kebalik lek? Oke. Nah jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita akan memasang dari pistone. Ingat, bosingan ini harus ada, yaitu kalau Lemono sendiri harus ada. Punya aku aman kalau punyamu aman ya syukur. Tetapi kalau bagi seperti belajar seperti Lemono ini harus ada, seperti itu gampangannya. Oke, dan sekarang kita akan memasang dari piston ring piston dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan karena Lemono sudah menyiapkan semua ya, dari ring piston, kemudian dari dari pin klepnya. Nah, di sini kita cari in itu biasanya cowakan custom ini lebih besar ya, lebih besar. Oke. Nah, kenapa standar kok dikasih cowakan? Nanti Lemono akan membahas saat mau memasang kop ya, karena penjelasannya agak panjang juga. Lemono biasanya memasang dari sini dulu. Nah ini kan in, jadi sebelah sini. Ini X, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Saya tak pasangi dulu. Bentar. Ini biasanya agak susah-susah gampang untuk pemasangan dari pin ini ya. Karena Lemono juga belajar, jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan saja, nggak perlu buru-buru. Intinya kalau belajar itu nggak perlu buru-buru, dinikmati saja. Nah oke, sudah pada posisinya ya, kita cek sudah pada posisinya semua. Nah jadi seperti ini. Oke, nah sudah oke ya, sudah oke. Dan kemudian kita tinggal pasang pennya, pasang pen pistonnya, pasang pen pistonnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke penataan ring piston. Nah kita pasang dari pemasangan ring piston ini. Di sini ada banyak jenis ya, kalau untuk baru itu bisa terlihat mana yang paling atas dan yang mana yang paling bawah. Tetapi kalau sudah pernah digunakan agak lama itu biasanya tulisan dan tanda-tanda itu akan hilang. Oke, jadi seperti itu kita pasang saja. Nah itu cara nandainya gimana nanti selesai pemasangan ring kardus dulu. Nah seperti ini mau jelaskan nanti ya. Nah ring kardus dulu, kemudian ring yang tipis ini ya. Nah ini kalau Lemono ngadepnya tak bolak-balik biasanya ya, bebas suka-suka lah, intinya seperti itu. Nah posisinya di sini. Nah untuk penataan ring sendiri ini sudah ada videonya khusus ya, teorinya sudah ada seperti itu. Nah
Nah, oke. Endi ora masuk. Sebentar le. Oke, sudah masuk. Dan yang satunya sebelah sini seperti ini. Klik. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di video Lemono sudah video-videonya khusus ya. Nah, sambungan ring kardus kita cari. Nah, ini sambungan ring kardus sebelah sini. Nah, kita taruh lubang tengah sini. Itu kalau Lemono bagian yang X ya. Bagian yang X. Kemudian ring yang sini yang utuh paling bawah kita geser ke sini. Nah, di bagian pinggir sini. Nah, bagian pinggir sini. Kemudian yang satunya di bagian pinggir sini juga. Nah, seperti ini. Di sini. Kalau misalnya 3 ini kebalik, maksudnya yang paling bawah itu sambungannya di sini, sebelah sini juga nggak apa-apa. Sudah ada caranya. Oke, sudah terpasang pada posisinya. Dan sekarang adalah ring kompresi. Nah, ini kalau yang Ika Lemono biasanya masang loh ya. Kalau salah ya mohon dibenerin. Ini tandanya kalau yang dalamnya ini tajam, sini tajam, itu bagian yang ke sini, yang kedua sini. Nah, kalau tempat sambungannya Lemono biasanya nata di bagian sini. Tapi kalau bekas itu kan warnanya sudah hitam semua, Le. Nah, caranya adalah saat dia itu sudah terjadi hitam semua ya, maka kita cari saja bagian tengahnya sini. Kalau dia itu ada tumpul kemudian ada tajam, itu yang paling atas. Nah, yang tumpul ini adalah paling atas ini. Nah, kalau ini kan tajam-tajam semua. Jadi seperti itu kalau Lemono sendiri. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, kalau salah mohon dibenarkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, penataan seperti ini ya. Nah, oke. Dan sekarang kita akan memasang ke mesinnya ya. Ini sambungan di sini bikin ngejim dan sebagainya, Lemono tidak menjamin itu. Karena apa? Ini berhubungan dengan kolteran. Sebenar-benarnya apapun nata dari ring piston, kalau kolterannya dengan si piston ini tidak sesuai atau terjadi seret longgar, intinya di dalam seret kemudian longgar, itu akan berakibat ngejim atau ngancing juga. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita pasang saja dari pistonnya. Nah, kita pasang dulu. Oke. Nah, kalau sudah pas seperti ini, maka kita akan memberi kain di bagian sini ya, karena seperti Lemono atau buat teman-teman yang lagi mau memulai belajar memasang piston, itu yang perlu dihati-hati itu, Le ya. Kancingan ini apabila masuk ke dalam sana, wala ngambilnya itu keringetan, Le ya. Biarpun dia itu nggak perlu bongkar ulang loh ya. Nah, itu dikocok mesinnya itu biasanya dia itu mau keluar. Tapi ada juga kalau yang nyangkut di rasio ya agak susah. Nah, jadi seperti itu. Yang penting hati-hati. Oke, nah, kita posisikan seperti ini. Oke, sudah bunyi ceklik. Nah, kemudian kita geser saja. Mana yang belum masuk? Nah, sudah mau bergeser berarti tandanya dia itu sudah pas ya. Sudah pas. Oke. Kita putar seperti ini, sudah aman. Berarti pemasangan piston kali ini sudah aman, dan sekarang kita tinggal memasang dari bloknya. Oke, memasang dari bloknya. Nah, jangan lupa Le, diberi oli dulu ya. Karena ini habis Lemono cuci itu langsung Lemono beri oli. Karena apa? Kalau kering takut langsung karat. Nah, kenapa Le? Biasanya punya saya enggak. Ini kan mitasi Mas ya. Ini kan bloknya ini atau boringannya ini tidak blok ori tiger. Jadi seperti itu loh Le. Nah, jadi kita itu harus ngecek dari kondisi ya. Kondisi. Nah. Oke, kemudian kita beri pelumas seperti ini.
Oke, dan posisikan pada tempatnya ring-ringnya, sambung-sambungannya tadi. Jadi lek mono ulangi ya. Lek mono ulangi, sambungan kompresi di sini satu, di sini satu. Jadi tak depin sini saja. Ini kan bagian in ya, bagian in. Di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Itu sudah ada videonya khusus penataan ring piston ini sendiri. Oke. Sekarang Lemono akan memasukkan dari bloknya ya. Bosingan sudah terpasang, yang perlu adalah bosingannya sudah terpasang. Nah, sekarang kita memasang ring pistonnya ya. Ring pistonnya saat pemasangan, saya tak geser kamera nih. Nah, saat pemasangan yang perlu kita perhatikan adalah sambungan ya. Sambungannya posisikan pada tempatnya ya. Karena untuk koltran itu biasanya ada susah sekali memasang dari si ring pistonnya ini. Sebentar Lemono posisikan supaya enak. Nah, karena kalau nggak bikin video nggak seribet ini, gampangannya seperti itu. Tapi kan teman-teman jadi tahu toh. Nah, oke. Nah, pelan-pelan saja untuk memasukkan ring. Sudah masuk satu, sekarang yang ring yang kedua. Oke. Nah, sudah masuk semua dan digoyang ya, bloknya digoyang seperti ini. Cari yang belum masuk mana, kita tekan saja. Oke. Karena koltran yang agak seret itu biasanya agak susah sekali ya memasukkan ringnya ini. Nah, oke, sudah masuk. Nah, sekarang karena sudah posisi masuk, maka kita geser saja langsung pistonnya ke arah TMA. Nah, seret foto. Oke, nah jadi seperti itu le. Nah, ini nanti kalau tertekan baut ya, dia itu akan lebih ambles ya. Si piston ini akan lebih ambles. Oke. Jadi seperti itu. Dan di sini Lemono akan menjelaskan kenapa kok itu motor standar kok harus dikasih coakan itu loh. Punya saya aja enggak. Nah, seperti itu ya, Le. Di sini Lemono akan menjelaskan ya, Le, bahwa Lemono bilang si kondisi setang dan klaker ini berbeda ya. Berbeda. Dalam artian dia itu awalnya kan olinya terlalu kental dan sekarang Lemono kan sudah bersihkan dan dia itu terjadi yaitu pembesaran piston dan kompresi otomatis lebih besar daripada awalnya, kan gampangannya seperti itu, Le. Nah, kalau Lemono tidak beri jarak aman, maka yang terjadi saat si setang nanti terjadi goyang dan saat kita naiknya agak digas gitu loh, Le. Nah, itu akan terjadi apa? Terjadi goyangan geseran setang dan si kocaknya klaker ini, maka akan berakibat klepmu nanti bengkok. Makanya Lemono beri jarak aman. Intinya seperti itu. Kalau misalnya itu enggak diberi jarak aman ya resiko ditanggung sendiri seperti itu, Le. Karena kondisi, Lemono sering bilang kondisinya seperti apa. Nah, kondisinya yang Lemono pasang ini adalah seperti itu, Le, ya. Lemono mengantisipasi karena setang sudah terlalu lama mungkin. Dan yang keduanya karena ini bekas oli kental sekali dan Lemono bersihkan dari semuanya. Jadi seperti itu ya, Le. Dan ditambah juga dengan piston baru yang lebih agak besar dari yang awalnya tadi. Jadi seperti itu. Nah, itu loh, Le, alasannya ya. Kenapa Lemono selalu memberikan alasan itu, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya ini yang Lemono masuk dengan kebutuhan itu, lihat kondisi. Ukuran tidak akan berubah, tetapi kondisi klaker segala macam itu akan berubah sesuai dengan masa ataupun dia itu semakin sering dipakai maka akan semakin aus. Jadi seperti itu loh, Le, gampangannya ya. Sederhana toh. Oke, Le, sekarang kita lanjutkan. Lemono di sini menggunakan packing bekas ya, packing bekas. Dia itu sudah enggak terjadi lekuan. Kalau baru itu kan ada lekuannya ya. Ini sengaja memang Lemono kasih bekas, Mas ya. Karena apa? Di sini sudah mencakupi misalnya ada pergeseran setang ataupun nantinya setang kocak, itu tidak terjadi benturan ya. Seperti itulah gampangannya ya. Jadi Lemono sudah memberi jarak aman di sini, Mas. Jadi kita lem saja dari packing bekasnya, itu baru ada, Le, ya.
Kalau teman-teman mau ganti baru ya monggo. Untuk pengeliman ini tipis aja ya, sesuai teman-teman enaknya ngelim bagaimana. Ada yang diginiin, ada terserah ya, Lek. Pokoknya bebas ya. Bebas sesuai selera teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang penting jangan terlalu tebel. Intinya seperti itulah. Nah, oke, proses pengeliman sudah selesai. Sekarang kita akan memasang pakainya ini. Sambil menunggu kering, kita siapkan dari bosingannya ini ya. Kita siapkan dari bosingnya. Oke, di sini Lekmono akan mengganti bosingnya ya, karena sudah terjadi penyok. Ini sebenarnya bisa dibenerin, Lek, bisa ya. Tetapi Lekmono ingin mengganti yang baru ya, mudah-mudahan aman dan masuk. Oke, masuk. Nah, tinggal pinggirnya, Lek ya. Pinggirnya nggak masuk, berarti kita rombak saja. Yang perlu kita perhatikan apa, Lek? Yang perlu kita perhatikan adalah kita ngecek ya. Kita ngecek dari panjangnya. Kalau panjangnya sama udah oke. Nanti kalau misalnya ini nggak masuk karena yang bagian yang paling penting adalah jalur oli, maka kita akan membenarkan yang ori ini ya, Lek. Karena awalnya itu bosing cuma satu ya. Bosing cuma satu dan bosingnya itu agak berbeda sepertinya ya. Dia itu lebih tebal ya belian ini. Nah, jadi Lekmono rapikan saja yang ini. Nah, atau kalau enggak Lekmono carikan dulu. Oke, Lek, di sini Lekmono akan membenarkan boringannya dulu. Boringan sampean. Akan membenarkan dari bosingannya dulu. Caranya pembenaran bosing bagaimana, Lek? Ya, cara sederhananya kita buletin dulu. Ya, kalau kita tidak bisa membuletin langsung, maka kita akan melakukan penggetokan pakai palu. Nah, jadi kita siapkan sini. Kemudian kan posisinya lonjong seperti itu, Lek. Kita bulatkan pelan-pelan. Oke, kita bulatkan pelan-pelan sambil kita masukkan si dratnya ini kan sama 12-an ya, Lek, ukurannya. Nah, sama 12-an kita masukkan pelan-pelan. Kita getok pelan-pelan supaya dia itu terjadi bulat. Nah, karena pentingnya jalur oli ya, pentingnya ini untuk sirkulasi jalur oli supaya nanti tidak terjadi penyumbatan. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi seperti ini. Kita tinggal buletin ya, memodifikasi supaya bulat. Oke, kemudian kita cek menggunakan tang. Nah, seperti ini. Kita cari tang satu lagi. Oke, nah kita putar seperti ini. Pokoknya kita putar-putar supaya si bos ini masuk ke baut dulu. Nah, kalau sudah mau masuk, kita getok lagi pelan-pelan. Oke, kemudian kita geser-geser lagi, cari yang dia itu supaya berkondisi bulat. Intinya seperti itu. Nah, sudah enteng toh. Nah, muternya sudah enteng. Nah, apakah itu saja sudah cukup, Lek? Belum ya. Nah, karena kita habis melakukan penggetokan atau dinding-dindingnya yang terjadi luka, maka yang kita lakukan adalah penggerindaan. Nah, penggerindaan seperti ini. Jadi kita geser kamera ini dulu. Oke, dan kemudian kita coba keluar masukkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan sekalian dan kita getoki kembali supaya dia itu benar-benar terjadi bulat. Nah, caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini.
pelan-pelan saja karena dia macet hanya di ujung. Oke. Nah, sudah gampang masuk keluarnya ya. Sudah masuk keluarnya sudah gampang. Sekarang kita tinggal cek ke bagian kopnya ya. Nah, bagian kopnya saya gerinda. Oke, sudah jadi ya, sudah jadi dari pembenaran bos klep tadi, bos klep, bosingane, bos klep. Nah, kita lepaskan dulu. Oke, sudah terlepas dan kita tinggal cek masukkan ke bos sini. Nah, sudah masuk, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kalau masih seret banget ya, kalau masih seret banget kita gerinda saja yang bagian luka-luka sini supaya masuknya lewat. Oke, sudah jadi. Dan bagaimana dengan ini kan nggak masuk di bagian kop. Caranya adalah kita kurangi dulu dari panjangnya sedikit saja ya, kira-kira nggak ada setengah mili lah ya, dipoles sedikit aja seperti ini caranya. Itu. Kemudian pertanyaan kenapa harus kulangi? Karena panjangnya belian itu biasanya berbeda-beda ya, kalau mode-modenya seperti ini, karena ibarat imitasi, dia itu imitasi banget. Nah, panjangnya sudah plek sama, kemudian kita belah. Oke, dan kenapa itu sudah benar-benar bulat kok harus dibelah, karena fungsinya pembelahan ini untuk memasukkan. Nah, apakah itu nanti tidak sama saja, tidak, yang jelas tidak, karena gini, saat dia posisi masuk seperti ini, saat posisi masuk seperti ini dan di luarnya itu ada bos, maka si bekas sambungan ini akan ketemu sambungan plek seperti ini ya, sambungan akan ketemu sambungan dan dia itu akan tetap posisi bulat. Yang paling dipikirkan adalah panjang pendeknya saja kalau untuk yang bukan jalur oli. Oke, sekarang kita pindah. Di bagian sini lem sudah agak kering ya, karena kita tinggal gerinda dan sebagainya. Apakah lem tidak terlalu kering? Tidak, nah, tidak toh, loh. Justru semakin bagus ya. Agak setengah kering semakin bagus untuk lem ini. Nah, ini kan masuknya susah toh, karena sudah kita belah. Kita pakai tang saja dan kita masukkan. Jadi seperti ini, dek. Nah, gampang toh masuk. Dan sekarang yang bagian yang bagus atau orinya kita taruh bagian jalur oli sini ya, bagian jalur oli. Nah, kita putar seperti ini, kemudian kita paskan ya, kita tang pelan-pelan, kemudian digoyang kanan kiri supaya dia itu berposisi tengah. Oke, kalau sudah posisi tengah ya, kalau ditekan nanti, kalau takutnya kalau ditekan tang terlalu kuat maka dia itu akan terjadi penyok kembali. Maka yang kita lakukan adalah kita akan memasang dari kopnya. Kita memasang dari kopnya, mudah-mudahan nggak ada yang kelupaan. Tetapi kalau untuk pertanyaan itu karet tensionnya ketinggalan toh, bukan ketinggalan mas, tetapi nanti Lemono sukanya masangan belakangan ya, memasang belakangan, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita pasang baut L-nya ya. Biasanya baut L samping ini Lemono juga jarang sekali memasang ya. Kalau orangnya minta dipasang ya dipasang, kalau enggak ikut Lemono ya enggak, kadang enggak tak pasang, kadang tak pasang, seperti itu ya, Lek. Nah, sekarang kita pasang dulu.
kita tarik ringnya ke bawah dulu, set, kemudian baru kunci L nya, kemudian kita kencengin pelan-pelan. Nah, menggunakan L5 ini ya, L karbu itu loh. Nah, seperti itu. Sekarang kita kencengin, nah pelan-pelan saja. Oke, sambil kita getok yang kanan, karena yang kanan tadi kan belum masuk toh. Nah, oke, sudah agak rapat. Nah, sekarang jangan terlalu kenceng dulu. Sekarang kita menginjak ke bagian pemasangan noken AC. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan noken AC ya, pemasangan noken as. Nah, di sini yang perlu sangat diperhatikan apa, Lek? Di sini ada karet. Nah, itu terserah teman-teman ya. Mau pakai pelor boleh. Tapi Lemono suka pakai karet, tetapi kadang juga pakai pelor. Nah, di sini kan nyarinya susah, Lek. Enggak, Mas. Gampang sekali. Nah, di sini juga ada salah satu merek juga. Salah satu merek juga yang ada centilannya ini. Top set juga ada, full set itu juga ada. Nah, seperti ini. Tapi Lemono hanya mengambil dari si karetnya saja. Nah, karena ini awalnya itu karet sendal ya di bagian sini ya. Karet sendal, jadi Lemono ganti ya karet yang aslinya. Dan kemudian langkah selanjutnya apa, Lek? Kita lakukan dari pengeliman nih ya, pengeliman dari si ini. Nah, seal klep sudah terpasang semua. Oke, sudah aman. Oke, kita lem tipis saja bagian sini ya. Nah, itu kalau sambil bikin video ini kalau ada kelewatan, Lemono mohon maaf ya, karena sambil ngoceh sambil ngoceh itu biasanya ada yang kelewat, tetapi kadang juga aman-aman saja. Oke, nah mohon dimaklumi lah kalau ada kelewatnya ya, Lek. Seperti ini. Oke, nah kita lem tipis saja secukupnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk jalur oli ini kalau nggak dibuntu bagaimana, Le? Itu sudah ada penjelasannya, sangat detail sekali ya, Mas. Bisa cek di video kop. Nah, oke. Dan bagi yang baru melihat video Lemono, yaitu kebanyakan caranya aneh-aneh ya. Nah, itu kalau belum melihat kebanyakan dari video Lemono itu akan sering komen ya, ini nggak pakai ini, Lek, ini bagaimana kok seperti ini. Nah, itu cek dulu saja video-video dari Lemono ya, karena cara-cara Lemono mungkin agak berbeda dari teman-teman yang lain ya, mungkin. Nah, tapi kebanyakan juga ada yang sama, jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan sambil menunggu kering, kita siapkan dari noken asnya ya, karena di sini standar ya, noken as standar. Oke, nah oke, sekarang kita pasang kletuk. Oke, nah sudah terpasang, Lek. Dan sekarang kita lanjutkan dari penyiapan si pelatunya. Oke, pelatu di sini sebelum kita lakukan pemasangan, apa sih yang perlu dicek? Kita kendorin dulu dari setelan baut ini. Kita kendorin dulu, Lek. Kita kendorin pakai kunci 10-an seperti ini ya. Kita kendorin sekendor-kendornya. Ya. Fungsinya apa, Lek? Saat nanti kita tekan baut dari 6 baut ini ya, baut 4 ujung-ujung sama tengah ini. Kalau ini terlalu kencang, maka yang terjadi nanti tidak rapat saat lemnya kering. Jadi seperti itu, Lek. Sederhana nih. Tapi Lemono sudah membahas di banyak video. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan menunggu lem agak kering dan kita memasang dari tutupnya ini. Oke, kita tarik. Nah, sudah masuk. Sambil menunggu kering ya, biarkan begini saja dulu biar lemnya agak kering. Kita persiapkan saja dari baut-baut kopnya ya, dari baut-baut kopnya. Nah, untuk ringnya ini adanya ya seperti ini ya, Lek. Nah, ini ada yang membuka satu,
masih utuh. Ini baut aslinya untuk kop ini. Kop ini dia itu bering lebar seperti ini ya. Itu tempatnya di bagian sini. Di bagian gear semuanya ini hanya ini yang pat ya. Tipe model ringnya lebar itu hanya di bagian kop sini saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan kita persiapkan juga ringnya ya, yang jelek tadi awalnya di sini kita taruh pada tempatnya juga. Ini yang di sini, kemudian yang benar-benar utuh kita taruh di jalur oli. Usahakan yang di bagian jalur oli ini adalah kuningan ya. Nah, seperti itu. Kenapa kalau tidak kuningan? Karena itu bertempat di pada oli ya. Oke, dan lem juga agak kering, jadi kita akan memasang kopnya ya, Nah, kita pasang seperti ini. Nah, kita kenceng ke silang. Oke. Sambil kita puter-puter noken asnya. Oke, karena pengencangan belum terlalu rapat, maka kita akan melanjutkan memasang dari baut kop yang 4 ini ya. Karena ini ringnya agak rusak, jadi kita getok saja menggunakan T12. Nah, sudah masuk. Kemudian sambil kita cek dari kerenggangannya, kalau sudah aman kita pasang baut kopnya ya. Nah, ringnya jangan lupa. Nah, kita pasang baut kopnya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita kencengke dari baut-bautnya ya, kita kencengke dari baut-bautnya ini. Oke, sambil kita cek muter nokennya. Nah, seperti ini. Oke, kita cek pelan-pelan. Nah, aman. Oke, dan Lemono akan tetap ngecek manual ya. Ngecek manual dari baut ini menggunakan T12 seperti ini. Nah, ini cara pengencengan manual. Lemono juga sudah membikinkan video khususnya, bisa cek saat perakitan blok kop di mesin GL100. Nah, itu bisa dicari. Oke. Nah, karena Lemono nggak ada temennya, jadi Lemono gini aja. Oke, sudah kenceng. Oke, sudah kenceng. Sudah pakai impact kok harus cek manual, karena Lemono terbiasa manual ya, Lek. Jadi kalau nggak dicek manual itu belum lega, seperti itu, Lek, gampangannya ya. Nah, kita kencengke dan kita cek baut 4 tadi. Oke, sudah kenceng semua. Oke, satunya. Oke. Oke, sudah selesai dari pemasangan si baut-bautnya ini ya, Lek. Nah, oke, muternya sudah enteng ya, Lek. Loh, sudah enteng toh. Nah, oke, dan sekarang pemasangan dari blok kop rasio sudah selesai, dan yang kita cek setelah pemasangan adalah, nah, bagian sini kalau kira-kira sudah rapat berarti sudah oke ya.
Kalau bagian sambungan di sini, sambungan blok dan kopnya ini sudah oke, berarti sudah oke. Ada yang ketinggalan satu ya, Lek. Nah, ini loh, ketinggalan ini loh. Nah, oke. Sudah selesai untuk pemasangan dari rasio askro kemudian blok kope ya. Oke. Sudah selesai. Apabila ada kesalahan Lek Mono minta maaf dan bisa beri masukan di kolom komentar. Oke ya wis kita aja ya Lek, itu yang bisa Lek Mono sampaikan. Agak panjang videonya karena Lek Mono harus menjelaskan satu persatu. Oke, yes kita aja Lek, terima kasih. Salam Gubratoli dari Lek Mono.